Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Ya teman-teman, kabarnya gimana? Semoga semua selalu sehat, baik, lancar ya seperti biasa ya teman-teman ya. Iya teman-teman, jadi ini masih suasana liburan ya teman-teman ya. Jadinya aku di rumah, nanti mau urusin kerjaan, jadi ini masih pagi ya teman-teman. Jadi aku coba bikin satu video monolog ya. Iya, jadi gini teman-teman ya. Aku mau cerita seperti ini ya. Kadang-kadang memang ada hal yang kayak di luar logika gitu teman-teman ya, kayak kayaknya aneh gitu, aneh banget gitu loh. Nah itu mungkin kita mengasosiasikan dengan kejadian mistis atau apa gitu, tapi sebenarnya enggak gitu loh teman-teman. Jadi sebenarnya memang ada juga ya sebagian yang memang akibat dari aktivitas mistis ya, tapi itu jarang terjadi gitu loh teman-teman. Ya sangat jarang banget gitu. Jadi ini ada satu pengalaman aku gitu ya teman-teman ya. Ini benar-benar pengalaman aku gitu, dan kejadiannya nggak lama gitu. Tapi aku sengaja belum ceritain gitu karena aku mau benar-benar memantau dengan pasti gitu ya. Jadi aku akan memberitahukan yang udah pasti punya gitu ya. Jadi bukan kayak analisa yang masih gantung atau apa yang belum ada kesimpulan, enggak ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di channel ini, di Grand Monolog ini, aku pasti infokan yang aku tahu, yang aku yakin, yang aku yakin benar gitu. Kalau misalnya nggak yakin atau aku nggak tahu, pasti aku bilang gitu teman-teman. Jadi aku nggak akan memberikan informasi yang menyesatkan ya, atau yang hanya sebatas kayaknya kira-kira sepertinya gitu. Nah itu enggak ya teman-teman ya, aku usahakan tidak seperti itu ya. Ya jadi ini ada kejadian ya teman-teman ya, ini kejadian yang aku alami ya, udah nggak begitu lama. Jadi ada 4 hari berturut-turut ya, itu di depan rumah aku ya, di pagar, di pintu utama ya, di pintu utama masuk rumah itu tiap pagi itu selalu ada kepala tikus teman-teman ya, kepala tikus plus badannya gitu. Jadi kayak badannya kayak tinggal badannya tinggal sedikit gitu, kayak ada yang tinggal buntutnya doang, jadi kepala sama buntut. Ada ya kepala sama kayak ada sisa-sisa organ tubuh gitu ya, kayak nggak tahu apa gitu, dan itu di kerumunin semut gitu ya. 4 hari berturut-turut teman-teman ya, di depan pintu masuk. Ada yang di depan, tepat di depan, ada yang agak samping dikit, pokoknya intinya di dekat pintu masuk rumah gitu. Nah itu keluarga aku udah langsung berpikir gitu, waduh ini ada apa nih gitu, maksudnya apakah ada apa sih istilahnya, santet atau guna-guna yang kayak gitu-gitulah, aktivitas mistis ya, pikirannya seperti itu, arahnya ke sana gitu, semua seperti itu teman-teman ya. Jadi aku sebagai seorang indigo mengakui ya, memang sangat mudah bagi kita untuk mengasosiasikan segala sesuatu yang agak nggak wajar itu ke arah aktivitas mistis gitu. Padahal sebenarnya nggak juga gitu loh. Jadinya aku mulai memantau gitu ya, kenapa bisa 4 hari berturut-turut seperti ini gitu. Nah itu sempat ada kayak rasa penasaran juga. Aku sebagai seorang indigo juga benar-benar memantau gitu teman-teman ya, dan itu aktivitas mistisnya tuh nggak ada sama sekali loh teman-teman, benar-benar tidak ada gitu ya. Jadi tidak ada kayak ada sosok apa yang tiba-tiba ada atau apa gitu, atau ada apa gitu ya. Aku benar-benar pantau teman-teman ya, benar-benar pantau tuh sampai kayak malam aku liatin di depan pagar tuh ada apa sih gitu ya, di depan rumah kita aku ada apa gitu. Bener-bener gitu, pagi-pagi juga aku lihat. Nah itu kesimpulannya itu adalah tidak ada aktivitas mistis sama sekali teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman ya, lagi banyak dahak. Iya, jadi teman-teman kebayang ya, itu 4 hari berturut-turut ada kepala tikus di depan rumah gitu ya, di depan pintu masuk rumah ya, teman-teman bayangin ya, 4 hari berturut-turut loh teman-teman. Jadi hari ini waduh ada ya, besoknya aduh ada lagi, besoknya waduh ada lagi, besoknya ada lagi, 4 hari berturut-turut. Itu benar-benar menimbulkan sebuah rasa penasaran yang luar biasa, dan pikiran yang udah nggak rasional gitu. Nah jadi gini teman-teman, jadi akhirnya aku mengambil kesimpulan, ini apakah ada binatang gitu ya, kayak misalnya kucing atau apa yang melakukan itu gitu. Nah jadinya udah hari keempat itu aku suruh istri aku beli apa namanya Wipot kalau nggak salah, yang buat kamar mandi yang baunya itu nggak enak itulah ya, yang baunya kayak bau obat itu. Nah dia
sikat ya, dia sikat gitu ya, bener-bener sikat depan itu. Habis itu dikasih kamper ya, kapur barus ya, kamper. Nah, ditaruh aja gitu di depan kayak begitu. Nah, habis itu ya udah gitu. Nah, di hari kelima itu udah nggak ada lagi teman-teman. Ya, di hari kelima udah nggak ada, dan sampai sekarang udah nggak pernah ada lagi ya. Kampernya tetap masih ada di situ gitu. Jadi aku sih berkesimpulan ya, aku yakin berkesimpulan itu adalah ular yang rasional gitu ya. Mungkin ada kucing yang udah kebiasaan ya, suka makan tikusnya mungkin di depan pintu masuk rumah aku gitu, kira-kira seperti itu. Nah, ketika tempatnya diusik ya, atau tempatnya udah gak nyaman lagi buat dia, si kucing itu udah gak kembali lagi, mungkin dia ke tempat lain gitu. Nah, itu ya aku yakinkan gitu ya teman-teman ya. Jadi aktivitas mistisnya itu tidak terjadi ya teman-teman ya, meskipun itu sangat aneh sekali gitu ya, sangat freaky gitu ya, sangat spooky, freaky lah gitu ya, bener-bener sangat kayak ih kok bisa begini gitu. Nah, itu yang terjadi teman-teman. Jadi yang seperti ini sebenarnya, yang hal-hal seperti ini yang bisa menjadi miskomunikasi ya, atau bisa menjadi spekulasi yang mengarah ke arah mistis gitu ya, padahal sebenarnya enggak gitu ya. Enggak teman-teman ya, aku sebagai seorang indigo melalui pengalaman penglihatan dan keyakinan aku pantau selama 4 hari, dan aku melakukan pembersihan di hari yang keempat itu, menuju ke hari kelima itu, dan hari kelima itu sudah tidak ada lagi. Jadi benar-benar aku yakin itu adalah ulah dari binatang atau sesuatu yang rasional, yang terlihat gitu ya. Jadi tidak ada aktivitas atau unsur atau pengaruh mistisnya sama sekali di kejadian yang aku alami ini gitu loh teman-teman. Nah, ini mungkin teman-teman punya pengalaman lain gitu, atau pernah punya pengalaman apa gitu, mungkin teman-teman bisa dapat apa gitu ya teman-teman ya dari yang aku sharingkan ini gitu. Jadi aku cuma mau bilangnya, kesimpulannya itu adalah, intinya memang kadang-kadang kita hidup sebagai manusia ini tuh, menjalani kehidupan ini memang kadang-kadang ada hal yang di luar logika gitu, nggak rasional gitu, dan itu bisa kita alami gitu ya teman-teman ya, benar-benar bisa kita alami. Tapi kita mesti menganalisa dengan mendetil gitu ya, bahwa semua itu sebenarnya itu hanya sesuatu yang memang kebetulan aja gitu ya. Memang kebetulan itu, orang bilang kebetulan gak datang terus-terusan, iya, tapi aku percaya kebetulan yang 1, 2, 3 kali mungkin bisa ada gitu. Tapi kita mesti berpikir yang rasional lah, kira-kira seperti itu. Jadi jangan langsung mengarahkan ke aktivitas mistis atau apa. Memang ada ya, hal-hal seperti itu ada teman-teman ya. Aktivitas mistis seperti itu ada ya. Biasanya dia menggunakan bahan alam ya, seperti tanah gitu ya, atau kayak biasanya tanah, terus benang, ya seperti itu sih teman-teman ya. Bulu ya, kayak bulu-bulu binatang gitu. Nah, itu bisa ada teman-teman, tapi jujur aja nggak banyak sih teman-teman, bener-bener nggak banyak, sangat sedikit sekali gitu loh. Itu bener-bener hampir nggak ada lah. Tapi ada ya, aku nggak bilang nggak ada, tapi ada, tapi sangat sedikit. Jadi mungkin 99% itu adalah hal-hal yang masih berbau rasional gitu, meskipun apa yang kita alami ini adalah sesuatu yang anomali atau yang nggak wajar gitu. Nah, seperti yang aku alami ini gitu teman-teman. Ya paling seperti itu aja lah untuk video kali ini. Semoga teman-teman bisa dapat apa gitu ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan atau apa gitu, boleh DM di IG aku, atau boleh langsung komen ya. Pasti aku jawab ya teman-teman ya, kalau aku tahu ya. Terima kasih ya teman-teman ya udah seperti waktu sebentar untuk menonton video monolog ini. Kita sampai ketemu lagi di video aku yang lainnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih teman-teman.